Ini mobilnya tuh dia kecil ukurannya, pengen, nyari mobil yang emang buat dari poin A ke poin B saja gitu ya di perkotaan. Karena kalau untuk mobil ini tuh emang bener-bener dia harganya kompetitif dibandingkan dengan, lawan-lawannya. Mungkin ini bisa saya rekomendasiin ke buat misalnya auto lovers yang pelajar atau mahasiswa ataupun misalnya orang tua yang lagi cariin, mobil untuk anaknya gitu ya. Ya, apa kabar nih Auto Lovers ya? Kembali lagi dengan saya Dwight Adi. Nah, ini kalau untuk video kali ini nih ya, itu bisa dibilang tuh sedikit beda lah dari video kita yang biasanya. Dimana biasanya tuh kalau langsung kita kasih lihat tuh mobilnya di awal. Nah, kalau untuk kali ini saya nggak kasih lihat di awal dulu nih. Tapi cuman ini yang mau saya point out langsung nih ya. Ini mobilnya tuh dia kecil ukurannya, jadi perfect kalau buat city driving. CC-nya nggak terlalu gede dan silindernya itu 3. Dan juga ini untuk harganya itu benar-benar kompetitif kalau misalnya disampingkan dengan kompetitor-kompetitornya di kelas yang sama nih. Nah, kalau untuk mobilnya, dia itu lebarnya sekitar 1,5 dan panjangnya itu sekitar cuman 3,4, 3,5 ya. Dan tingginya itu juga yang pastinya nggak tinggi juga nih, nanti akan saya tampilkan sekarang. Dan walaupun dia kecil, yang saya suka dia ground clearance-nya itu tuh lumayan tinggi ya, karena dia ground clearance-nya itu sekitar 180 mm nih. Dimana biasanya kalau hatchback atau kayak mobil SUV lain kan dia 160, 150 ya. Dan juga kalau untuk konsumsinya itu ya, biaya apa per kilometernya itu dia 1 liter itu tuh bisa dalam kota tuh paling irit-iritnya bisa 19 kilometer per liter, dan dalam kalau di luar kota dia bisa 25 kilometer per liter nih. Nah, mungkin buat auto lovers yang udah punya mobil ini mungkin ya, itu tuh pasti udah langsung tahu nih kalau lihat dari interiornya saat ini. Nah, karena kalau untuk mobilnya itu adalah Suzuki Espresso. Nah, mungkin nih auto lovers juga aslinya suka lihat di jalan juga ya, karena mobilnya tuh dia desainnya bisa dibilang unik gitu ya. Dia tidak terlalu bisa disamakan dengan desain-desain mobil yang lainnya. Mirip K-Car, tapi bukan K-Car nih auto lovers ya. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah, karena kan kalau K-Car itu tuh cc-nya itu tuh sekitar 660 cc, tapi kalau ini 1000 cc nih. Dan juga ini 1000 cc itu mesinnya itu K10C nih auto lovers. Jadi yang itu memang sebelumnya dipakai-pakai buat apa namanya tipe-tipe Suzuki yang dengan konfigurasi seperti ini nih. Dan dia itu 1000 cc 3 silinder. Nah, walaupun 3 silinder, tapi ini saya jujur aja ini salah satu 3 silinder yang kalau menurut saya lumayan smooth nih. Karena sebenarnya saya juga udah coba juga nih beberapa mobil yang 3 silinder. Baik itu mobil Jepang ataupun mobil barat gitu ya, tapi yang kita bisa dibilang produksinya di India atau di mana. Dan ini juga saya jujur ini salah satu yang halus gitu ya, dan juga mungkin karena disesuaikan juga dengan dimensi mobilnya juga, dia untuk ring rodanya itu tuh sekitar ring 14 ya. Untuk mobil ini dia itu 4 seater nih ya, ya bisa juga 5 kalau satu disempilin lagi di dalam ya. Nah, juga yang saya sukanya juga nih mobil ini kemarin saya bilang tadi mobil ini tuh dia to the point kalau untuk fitur-fiturnya kalau menurut saya atau lovers ya. Yang pertama saya mau point out itu dia kalau untuk mobil ini ergonomisnya saya suka banget nih auto lovers ya. Karena tuh saya aslinya punya kebiasaan bisa dibilang kebiasaan buruk mungkin ya. Saya itu agak terlalu condong ke depan ya kalau untuk setir. Nah, tapi kalau untuk mobil ini nih saya enggak nih. Karena mungkin emang ergonomisnya yang bagus kali ya. Jadi saya bisa sedikit santai nih kalau untuk bawanya. Karena kalau dari tampilan dari tempat duduknya atau driver seatnya tuh saya bisa melihat yang cukup baik gitu ya. Atau bisa dibilang untuk posisinya tuh lumayan commanding nih auto lovers. Nah, ini karena bisa ya notabene-nya mobil kecil gitu ya. Tapi saya yang tingginya 184 cm tuh saya masih nyaman banget di dalam mobil ini nih auto lovers ya. Ini pun saya untuk kursinya masih bisa lebih los ke belakang lagi nih. Jadi saya yakin kalau buat auto lovers kebanyakan sih pasti juga tetap nyaman nih ya. Dan kalau untuk reaksi setirnya sih saya coba dia cukup responsif juga auto lovers ya. Dia tidak yang terlalu telat. Walaupun tadi saya juga sudah coba juga saat lagi low speed, dia aslinya masih bisa keep up kalau untuk responsivitas dari handlingnya nih. Dan juga mungkin yang mau saya point out lagi nih ya, kalau pakai kamera belakang,
adalah untuk dashboardnya nih ya, atau konsolnya nih atau lovers ya. Dia itu mungkin saya bisa bilang buat atau lovers yang suka suatu fans brand mobil dari Inggris gitu ya, ini bisa melihat ada similaritas ya atau kesamaan dengan desain dari konsol mobil ini nih atau lovers ya, dimana bisa dibilang mirip-mirip nih dan juga unik karena dia kalau untuk speedometernya dia di tengah sini nih atau lovers ya. Jadi yang biasanya mungkin ada di sini tapi sekarang jadi di tengah. Dan kalau untuk windownya dia juga di sini ya. Jadi kalau di door trim sampingnya ini hanya ada untuk handle dan juga untuk ngatur spion yang seperti ini nih atau lovers ya. Nah, seperti itu. Di sini ada untuk bottle holder juga dan untuk door trimnya dia seperti ini nih ya. Jadi benar-benar bisa dibilang simple kalau menurut saya ya. Dia di sini dia juga ada bottle holder juga dan ada storage lainnya juga ya. Ya cukup standar. Dan juga tapi yang mau saya point out juga nih ya, untuk mobil ini tuh harganya benar-benar kompetitif dan juga tapi kalau untuk fiturnya aslinya kalau menurut saya kalau untuk bener-bener atau lovers yang pengen nyari mobil yang emang buat dari poin A ke poin B saja gitu ya di perkotaan, tidak mau yang terlalu besar, irit, ini bisa banget nih kalau untuk Suzuki Espresso. Nah mungkin kenapa saya bilang seperti itu, apalagi buat yang beginner lagi cari mobil gitu ya, ataupun mobil tambahan yang emang khusus buat di Dalkot aja. Karena kalau untuk fitur-fiturnya mobil ini sih memang kembali lagi ya, memang straight to the point dan yang krusial aja nih fitur-fiturnya ya. Jadi kalau menurut saya tuh misalnya baru pertama kali mengendarai gitu ya, justru kalau emang fiturnya simple gitu ya, kita jadi lebih bisa apa namanya familiarisasi dengan mobilnya tuh jadi lebih gampang gitu ya. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal lain di mobilnya nih, misalnya kayak kita bisa ikutan ngecek-ngecek mesinnya juga, mungkin kayak audio atau apa. Jadi kita lebih luasa gitu ya. Jadi kita tidak ke overwhelm gitu ya dengan kebanyakan fitur dari suatu mobil nih atau lovers ya. Jadi lebih enak gitu ya kalau buat yang baru beginner gitu ya, baru nyari mobil first car-nya gitulah ya. Pertama itu, dan juga yang keduanya itu jadi kita tidak terlalu bisa terpikirkan oleh misalnya kayak weakest link-nya gitu ya atau faulty-nya dari mobil ini, karena kalau untuk fitur-fiturnya ya memang sudah yang memang peruntukan untuk city driving aja nih atau lovers ya, jadi emang udah fokusnya udah itu aja, nggak usah khawatir untuk fitur-fitur dalamnya bakal rusak atau bagaimana gitu ya atau lovers. Jadi ada peace of mind-nya dapat nih. Dan juga nih auto lovers ya, ini kembali lagi mungkin ini bisa saya rekomendasiin ke buat misalnya auto lovers yang pelajar atau mahasiswa ataupun misalnya orang tua yang lagi cariin mobil untuk anaknya gitu ya. Ini kalau menurut saya ini sudah bisa banget kalau buat anak muda gitu ya, karena kalau untuk yang versi tahun barunya ini dia untuk head unitnya sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay nih auto lovers ya. Jadi buat biasanya sih kalau anak-anak sekarang tuh udah langsung nanya aja nih, mobil lu nama address apa Android Autonya apa gini 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 kan, biar langsung bisa setel musik gitu ya ataupun Google Map ataupun navigasi pilihannya atau lovers gitu ya seperti Waze misalnya. Jadi untuk itu biasanya memang sudah dibutuhkan banget kalau untuk mobil-mobil modern ya. Nah itu tenang saja itu sudah ada nih atau lovers ya, tidak usah khawatir lagi nih. Jadi benar-benar equip kalau untuk mobil-mobil masa kini gitu ya. Nah ini auto lovers ya, ini kita sekarang lagi coba di jalan yang bisa kita bilang ya tidak terlalu lebar juga nih. Nah ini saya ini tenang banget nih di jalan-jalan yang kayak gini ya. Karena saya biasanya kalau bawa mobil MPV kalau dia di rumah nih ya, saya kalau di jalan ini tuh agak agak gimana ya, agak waspada dikit gitu lah ya. Kita agak main-mainin setir tuh kita atur-atur dikit nih. Tapi kalau ini nih, tuh kan misalnya ada motor gitu ya di samping, dia parkirnya agak ke tengah jalan, nah itu nggak usah worry nih ya. Nih misalnya ada tiang-tiang yang kayak gini nih. Nah, ini kita lewat aja udah. Karena kan kembali lagi ya, ini mobil memang kalau menurut saya ini udah perfect banget nih ya. Apalagi buat misalnya auto lovers yang jalan arah rumah, arah kantor, ataupun arah suka perjalanan yang daerah-daerahnya jalannya tuh tidak terlalu lebar, ini pas banget nih auto lovers ya. Nah nih, misalnya seperti ini aja kita masih bisa lurus terus tuh. Kalau saya bawa MPV tuh saya ngalah dulu itu bentar tuh. Nah ini ya seperti ini, belokan-belokan.
Nah, ini saya beloknya nggak usah terlalu tajam. Karena apa? Mobilnya itu size-nya tuh apa ya? Fun size gitu lah kalau kata orang-orang. Jadi pas gitu ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar nih. Karena kan mungkin walaupun ini notabene mobil kecil juga, dia sudah four seater. Ini emang udah mobilnya juga bisa cocok ya tadi yang seperti saya bilang ya, mungkin yang baru first timer gitu cari mobil baru dengan fitur yang emang sudah cukup buat city driving, sudah irit juga tadi. Dia kalau untuk dalkot biar bisa sampai 17 km per liter dan paling iritnya itu kalau diklaim dari Suzuki ya bisa sampai 19 km per liter nih. Dan kalau untuk luar kotanya itu sekitar 25 kilo nih atau lovers ya. Dan tadi mungkin aslinya kita juga saat shoot footage kita juga sudah coba dia agak kita pacu dikit gitu ya. Ini juga masih tidak terlalu bergetar parah sih ya kalau menurut saya kalau untuk mobil 3 silinder nih. Karena kembali lagi saya bilang ini salah satu 3 silinder yang smooth gitu atau lovers ya. Dan kalau untuk bagasinya kembali lagi ya, bagasinya tuh dia menyesuaikan lah dengan ukuran mobil, tapi dia bisa lebih besar lagi nih atau lovers ya dengan cara untuk seat tengahnya kita fold nih atau lovers. Jadi bisa naruh barang-barang yang lebih besar mungkin ya mungkin itu perabot ataupun misalnya koper-koper gitu ya. Karena yang saya suka dia untuk bagasinya itu juga sebenarnya tidak terlalu flat gitu ya. Jadi masih bisa taruh barang yang mungkin dia tuh kayak sedikit tinggi, sedikit volumenya lumayan gitu ya. Jadi masih bisa banget nih auto lovers ya. Jadi mungkin ya kembali lagi ya tadi mungkin ini cocok untuk first timer dan juga untuk mungkin keluarga-keluarga kecil gitulah ya. Yang mungkin anaknya baru satu, baru dua gitu ya. Ini bisa banget sih taruh di sini. Ntar di belakang itu bisa anak-anak dan juga mungkin peralatan-peralatan ataupun kebutuhan anak-anak nih ini bisa banget nih auto lovers ya. Apalagi buat keluarga kecil gitu ya yang pasti untuk servisnya juga saya yakin nggak ribet nih karena kan ini emang bener-bener straight to the point ya kalau untuk fitur-fiturnya nih auto lovers ya dia tidak rumit-rumit lah. Jadi faulty line-nya atau weakest link-nya itu saya jamin nggak perlu khawatirin banget lah. Nah, ini mungkin kan kita udah wanti-wanti nih ya, ini mobil kalau cocok buat first timer ataupun mau yang keluarga kecil gitu ya. Karena kalau untuk mobil ini tuh emang bener-bener dia harganya kompetitif dibandingkan dengan lawan-lawannya dari brand lain yang dia satu kelas gitu lah ya. Karena kalau untuk mobil ini yang manualnya itu harganya sekitar 172.600 juta. Dan kalau untuk yang Matic-nya itu harganya di 182.600 juta nih auto lovers ya. Dan dia juga tentunya yang saya sukanya dia pilihan warnanya tuh ada banyak ya, ada putih, hitam, oranye, dan masih banyak lagi nih ya mungkin saya tampilkan sekarang. Jadi kayak bener-bener emang bisa di personalize gitu lah ya kalau menurut saya. Jadi bisa sesuai dengan selera kita juga nih auto lovers ya. Dan kalau untuk mobil ini garansinya itu sekitar 3 tahun nih auto lovers ya. Jadi ya lumayan lama atau 3 tahun atau 50.000 kilometer nih auto lovers ya. Jadi ya cukup peace of mind juga lah ya kita dapat nih auto lovers. Jadi tidak terlalu khawatirin juga kalau misalnya servisnya dan lain-lain nih auto lovers ya. Jadi kalau yang mau minat nih ya, ataupun misalnya tanya-tanya dulu nggak apa-apa, bisa langsung kontak nih Mas Ardiansyah dari Suzuki Bintaro nih ya. Nomornya saya taruh di bawah sini juga. Nah, jadi ya gimana nih auto lovers ya? Mobil yang kalau menurut saya memang cocok banget nih ya buat first timer ataupun keluarga kecil ataupun pelajar nih karena emang harganya tuh sesuai budget, untuk performa bagus, irit dan juga untuk ukurannya juga fun to drive dan ya gampang lah kalau untuk di perkotaan-perkotaan besar nih ya misalnya Jakarta gitu kan. Dan juga misalnya dari satelit-satelit lah. Nah, jadi ya gimana nih lovers ya? Mungkin ada fun fact yang saya kelewatan ataupun pengen bisa kasih testimoninya nih ya buat yang owner espresso mungkin mau dikasih tahu misalnya tuh aslinya tuh kayak gimana, boleh banget tulis langsung di kolom komentar nih ya. Nanti jadi mungkin kita bisa saling diskusi juga di komentar. Oke deh Hot Lovers ya. Jadi sekian dari saya Duet Adi. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan TikTok kita di autorich.indo. Oke, Hot Lovers, thanks for watching. Bye bye.